Seperti kita ketahui bahwa Alpha Theta ini kan bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan pemberdayaan SDM, ya, sumber daya manusia berbasis literasi dan manpower. Alpha Theta memiliki beberapa pelatihan seperti misalnya literasi baca, tulis, bicara, literasi finansial, literasi manpower, dan literasi digital. Nah, sekarang sudah saatnya kita melek, ya, semua literasi, karena jika tidak kita akan tertinggal. Seperti dikatakan oleh McKinsey Global Institute bahwa di era industri 4.0, 5.0 ini tenaga manusia akan disaingi oleh internet dan robot. Akan ada 80 juta pekerjaan akan hilang dan 90 juta pekerjaan baru akan muncul. Apakah sekarang itu sudah terjadi? Jawabannya sudah. Yang terjadi adalah PHK besar-besaran, sehingga mengakibatkan banyaknya masyarakat yang turun dari kelas menengah ke kelas bawah. Ini akhirnya mendorong angka kemiskinan, sudah pasti ya. Bukan saja tenaga kerja yang lama yang di PHK, tapi juga ada 10 juta Gen Z menganggur sebagaimana diinformasikan oleh BPS, ya. Bagaimana kita mengatasi hal ini? Mau nggak mau kita memang harus berorientasi bagaimana caranya mencari uang. Ya, masyarakat mungkin sudah mulai enggan untuk belajar yang tidak bisa menghasilkan uang. Karena itu pelatihan-pelatihan Alpha Theta sekarang diarahkan kepada bagaimana caranya kita bisa menghasilkan uang langsung. Misalnya literasi baca, bagaimana orang bisa membaca buku-buku yang bisa menghasilkan uang. Misalnya bagaimana cara melunasi utang, bagaimana caranya mendapatkan modal, bagaimana caranya kaya dari TikTok atau media sosial lainnya. Nah, kemudian untuk literasi tulis, misalnya bagaimana kita bisa menyusun sebuah e-book dan kemudian e-book itu kita jual di pasar lokal maupun internasional. Atau membuat LMS, Learning Management System, bagaimana kita membuat modul-modul atau e-learning kemudian kita pasarkan di lokal maupun internasional. Nah, intinya menghasilkan uang. Nah, Alpha Theta sekarang ini sedang mempersiapkan pelatihan-pelatihan yang langsung ditujukan untuk menghasilkan uang. Contoh lah ya, e-book yang sudah kita keluarkan adalah bagaimana kita meraup dolar dan rupiah dari internet. Bagaimana kita bisa menghasilkan uang dari mengikuti survei, nonton iklan, mengupload video, mengupload lukisan, gambar-gambar, dan lain-lain, ini bisa menghasilkan uang. Nah, masalahnya kan nggak semua orang tahu ya. Kami sudah terbitkan e-booknya, Anda bisa beli. Sekarang ini kami punya pelatihan judulnya The Power of Dream. Pelatihan kami ini kalau dulu adalah bagaimana cara mencapai impian, menyusun impian, membuat breakdown impian. Sekarang disertai dengan target pencapaian, misalnya 100 juta per bulan. Nah, bisnis apa yang bisa mencapai 100 juta per bulan? Nah, ini kami kumpulkan bisnisnya. Kenapa bisnis kita harus sama? Karena kami akan meng-coach Anda, membimbing Anda, memonitoring Anda, dan mengevaluasi hasilnya. Kalau bisnis kita berbeda, kendaraan bisnis kita berbeda, tentunya nggak bisa kami melakukannya. Tentunya kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Ada beberapa bisnis yang bisa Anda lihat di alphatheta.it, Kokata komunitas kuadran kanan Alpha Theta. Nah, hari ini saya ingin membahas CIP, Clothing Income Protection. Apa itu? Adalah sebuah asuransi sebetulnya ya, yang dikeluarkan oleh Bhinneka. Bhinneka ini adalah asuransi lokal ya, Indonesia. Nah, ketika kita mendengarkan kata lokal, itu tidak berarti mutunya lebih rendah daripada asuransi asing. Justru banyak kelebihan asuransi lokal dibandingkan asuransi asing. Ya, nanti beberapa kami akan sebutkan. Nah, kita fokus pada CIP tadi ya. Apa itu CIP? CIP adalah bagaimana kita mengkloning premi-premi kita sehingga menghasilkan bisa mencapai 100 juta. Nah, ada beberapa asuransi yang menggunakan sistem jaringan. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya harus menjelaskan kepada Anda tentang jaringan. Ya, banyak orang kadang-kadang antipati dengan kata jaringan, mengacunya kepada MLM ya, atau affiliate. Pertanyaannya, apakah MLM itu buruk? Saya telah membaca buku Robert T. Kiyosaki sejak tahun 2000-an ya, dan saya menemukan suatu ajaran yang bagus dari Robert T. Kiyosaki tentang ke-10 kuadran, bahwa manusia itu dalam mencari uang dibagi 4 kelompok. Kelompok 1 atau kuadran 1 adalah employee, kelompok 2 adalah self-employed, dan yang ketiga adalah business owner, dan kemudian adalah investor. Nah, kalau kita mau jadi orang kaya, kita harus berada di kuadran kanan, kuadran orang kaya, khususnya di business owner. Nah, pertanyaannya, apakah business owner itu? Business owner adalah bisnis milik kita, walaupun itu milik orang lain ya, tapi yang kita jalankan secara serius, di mana kita lah penentu keberhasilan dari bisnis ini. Apabila terjadi sesuatu pada kita, misalnya sakit atau berhalangan untuk menjalankan bisnis ini tetap jalan. Kenapa? Karena ada sebuah sistem. Berbeda dengan self-employed, di mana kita menjadi pekerjanya. Dikatakan oleh Robert T. Kiyosaki, orang miskin adalah orang yang mencari uang atau mencari pekerjaan. Sedangkan orang kaya adalah orang yang menciptakan jaringan. Jadi tidak heran kalau di Malaysia, jaringan ini sangat populer. Bahkan ada menteri yang mengurusi bidang MLM ini. Karena itu gak kaget kalau di sana itu ada juga perguruan tinggi MLM. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia ini banyak masyarakat yang tidak paham tentang MLM, sehingga ketika dia ikut-ikutan dalam MLM, dia tidak siap, dia tidak punya mimpi, dia tidak punya daftar nama, dia tidak bisa follow up, maka dia gagal. Nah, ketika dia gagal, maka dia akan menyalahkan semua MLM adalah buruk. Dikatakan oleh Warren Buffett, ya, orang paling kaya di dunia, jika Anda tidur tidak menghasilkan uang, maka selamanya Anda akan bekerja keras sampai mati. Artinya bahwa MLM ini adalah suatu metode dalam pemasaran yang memang harus tidak bisa dibantah.
Apalagi di era industri 4.0, 5.0 ini, siapapun yang tidak masuk dalam bisnis jaringan atau affiliate atau MLM, maka dia akan kalah. Buktinya lah ya, marketplace sekarang sudah menggunakan sistem jaringan kan, affiliate. Nah, kenapa kita mengharamkannya? Toh sebetulnya perusahaan-perusahaan industri menggunakan sistem affiliate ya, atau sistem jaringan, multi level marketing. Karena mulai dari distributor, agent, agen, pengecer kan gitu. Jadi mindset Anda tentang jaringan harus mulai dibersihkan dulu ya dari hal yang negatif. Oke, yang berikutnya yang kedua, asuransi juga ya. Ketika disebutkan asuransi maka ada tanda negatif juga. Mereka lupa bahwa orang-orang kaya baru itu salah satunya muncul dari MLM dan asuransi. Ini adalah fakta. Tapi tidak mudah untuk bisa menjadi miliarder di bisnis MLM dan asuransi. Ya jelas ya, sesuatu yang sulit tidak mungkin mudah. Kalau mudah ya semuanya sudah jadi kaya raya gitu ya. Nah, apakah orang yang pertama bergabung yang akan berhasil? Tidak juga. Ya banyak juga orang-orang yang di awal-awal bergabung tapi mereka tidak menjalankannya. Akhirnya mereka gagal dan mereka menyerahkan MLM. Oke, saya tertarik untuk bicara produk. Di Alphateta ada sekitar 6 produk yang kita kerjasama. Ada 2 tentang asuransi, 2 tentang produk, kemudian ada tentang jasa. Nanti Anda bisa lihat di alphateta.it Kokokata. Nah, saya ingin menjelaskan tentang CIP. CIP ini adalah salah satu mitra kita. Ya tentunya sebagai mitra kita juga bergabung ya di dalam bisnis ini. Oke, kenapa kita milih CIP? CIP ini berarti bagian dari Bhinneka ya. Karena setelah kami pelajari, sistemnya cukup bagus dan mudah serta kita bisa jalankan. Dan menurut kami hanya dengan cara ini kita bisa mencapai sebuah impian. Impian misalnya mendapatkan 100 juta per bulan. Mungkin nggak Anda mendapatkan 100 juta per bulan dengan Anda bekerja di pabrik? Nggak mungkin. Mau nggak mau Anda harus ikut dalam program jaringan, affiliate, atau mungkin MLM. Harus ikut. Karena nggak bisa Anda bekerja sendiri lagi sekarang. Anda nggak bisa mendapatkan kaya raya dari pegawai. Bahkan jadi polisi, jadi tentara, Anda nggak bisa kaya kalau Anda tidak menjalankan sebuah bisnis atau korup. Ya, kalau korup bisa lah cepat kaya. Tapi kan bukan cara yang benar ya.